Bismillahirrahmanirrahim. Ta'lim kita ada amalan menyambung kaji kemarin, tapi ini kaji baru. Enggak susah kajinya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Ini hadis tuh. Doa merupakan intisari ibadah. Pengen kaya? Semuanya pengen kaya. Nggak ada yang nggak mau kaya. Yang duduk aja mau kaya kan? Syarat spiritualnya ibadah 50% dengan doa. Sudah itu 50% dengan ikhtiar. Baru kaya gitu. Jadi nggak boleh ditinggalkan ikhtiar. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke talqin zikir dengan syahadatain, kita kuatkan lagi keislaman kita. Sama-sama kita lafadzkan harian singkat saja. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Sama-sama kita lafadzkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat. Ilahi anta maksudi warid lokamat lubi adini mahabataka wa ma'rifataka. Toharo Allah di atas 3 kali. La ilaha illallah. Ulang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi isbat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah sholihi wa ilaha droti Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, inna kala kulli syai'in qadir. Takdir hajatina pasang niat wa khususan abaruhi Nur Muhammadin, khususan Nabi Yunaka Rasulullah SAW, wabil khusus Khalifatul Qadin Al-Mahdi, khususan ilaruhi juriyatihi, wabil khusus arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa do'al mijan. Ala taqhaw fil mijan. Wa
sirul mijan wal ardo wa doa lil anam fiha fahikatau wan naqlu jatul aqnam wal habdu jul asfi war raihan fabi ay alai rabbikuma tukadziban Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi qala sayyidin azwaja wa salatu wa salamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Nuril huda wa syamsi huda wa badri duja wa la alihi wa ahli baitihi wa ashabi ahli tuqo wa naqo wa naja ilmalana ilama alam tanah inaka antal alimul hakim rabbi sholli sodri wa yasri amri wa quldatam lisani ya qahu qali. Ya Allah, mudah-mudahan pentalim juga yang ditaklimi bisa memahami taklim ini, dimudahkan seluruh urusannya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asadatu ada jumaati akhwati jamaati subhanil masyiyati ya ma'arahimakumullah. Kuluman jatlul Qur'anal Karim buduwariyana ya. Paman yataluhu bitorikoti dan andong taklimi. Baik yang mengaji secara talaki, secara langsung maupun tidak langsung, semuanya nung doakan tetap rahimakumullah. Pasti dirahmati Allah. Di pertemuan hari ini Al-Fakir yang bodoh ini tajuk kita bahas ya. Nah, semuanya kita udah tahu, tadi sudah disebut. Kajinya dasar tapi susah pengamalannya loh. Doa mukhul ibadah. Ini hadis, doa merupakan intisari ibadah. Amma ba'du. Doa mukhul ibadah, sebuah hadis sahih yang artinya doa adalah inti dari ibadah. Banyak yang tahu itu. Atau bahasa mudanya otaknya ibadah deh. Atau sumsumnya ibadah. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Nu'am bin Bashir. Hadis ini menekankan bahwa doa itu memiliki kedudukan sentral dalam peribadatan, khususnya orang yang beragama Islam. Di mana inti dari semua tindakan ibadah adalah intinya ibadah itu apa tuh? Permohonan. Nah, sholat kan permohonan, haji permohonan, ya sedekah juga permohonan. Intinya itu yaitu doa. Jadi kalau ada orang tarekat malas berdoa, yang anda takutkan angkuh, sombong. Jadi doa dalam orang tarekat itu ubudiyah, hamba, menghamba, karena kita hamba, ya maka perlu doa, karena kita lemah. Kapan saja, di mana saja doalah. Tapi doa yang benar itu kuncinya harus diilmui. Hati-hati kalau antum meminta doa kepada ulama, doakan doang supaya salame. Nah, hati-hati tuh, diilmuin dulu. Doang ambo jomblo, lu dapet bini, doaan doang supaya dapet bini. Nah, pahami ilmunya tuh. Jangan dulu meminta kalau nggak tahu ilmunya. Ya. Nah, kenapa demikian nanti dibahas. Ya. Jadi permohonan atau penghambaan tingkat makomat tertingginya. Tentunya penghambaan hanya kepada Allah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan bahwa doa merupakan intisari ibadah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Alasan pertama kenapa menjadi intisari ibadah? Alasan pertamanya, doa itu sama halnya dengan menjalankan perintah Allah. Jadi doa itu apa? Sama antum diperintahkan sholat, sama derajatnya. Jadi, kapan aja doa? Ya. Karena sama itu dengan
Alasan pertama itu perintah Allah, berdoalah antum. Yang kedua, mampu memutuskan doa itu pengharapan kepada selain Allah. Terputus tuh harapan kepada manusia, kepada ya keris, kepada duit, diputus tuh dengan doa tuh. Keterangan ini sekaligus menunjukkan betapa pentingnya kita mesti makrifati perkara doa itu. Orang udah tahu doa itu permohonan, dangkal banget kalau maknanya begitu. Karena itu kita ilmui. Ini aplikasi setelah kita mempelajari kearifan. Ya. Kalau berdoa jangan seakan-akan menggurui, itu pedoman awal. Masa berdoa menggurui Allah? Ya. Ini perlu anu jelaskan. Pendapat Sayyid Abdullah Al-Haddad, orang Yaman nih, orang Sufi, menyatakan bahwa doa itu tidak penting mustajab. Doa itu tidak penting diijabah. Umumnya kita doa itu pengennya diijabah. Ya, kok begitu? Jadi jangan dipikirkan diijabah atau tidak diijabah. Karena doa itu ibadah, perintah. Ya. Karena doa itu penghambaan. Kan menjadi bukti bahwa hamba itu lemah, sehingga meminta kepada Allah itu bisa dikatakan wajib. Kemana lagi? Jika setiap orang yang berdoa kepada Allah hanya berdasarkan keinginan antum, keinginan hati, juga berharap supaya yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah, ini yang paling masalah. Hati-hati ada sangkut pautnya, apakah menggurui, apakah mendikte Allah itu ilmunya. Allah itu maha tahu tuh. Kretek aja di hati Allah tahu tuh. Ya. Perbedaannya apabila doa itu juga didasari dengan ilmu harus. Makanya doa itu wajib diilmui. Kalau berdoa tanpa diilmui ya kacau nih. Bisa nunggu terus. Jadi nggak sembarangan doa itu. Karena ada waktu, mustajab, ada tempat, kapan berdoa. Alasannya gini, orang berilmu sewaktu berdoa akan sadar dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu, tidak paham dengan ilmu doa. Berbeda. Akan sadar bahwa kalau berilmu nih ya, bahwa ia hamba. Dan sudah sepantasnya jika seorang hamba itu memohon pada zat yang memberi. Itu berilmu. Benar kan? Dengan landasan ilmu tadi, diberi atau tidak diberi, dikabul maupun tidak, maka dilakukannya adalah kebenaran. Enggak diberi tetap aja lakukan kebenaran. Karena kita hamba. Kamu minta sama bos, bisa ditolak gak? Naikin gaji saya bos. Bisa ditolak, bisa dikasih. Dikasih, tidak dikasih, tetap kamu berbuat baik. Karena pasti ada hak untuk kita. Itu poinnya. Karena kita hamba, ya. Karena hanya meminta pada zat yang maha benar, antum menjadi benar. Jadi ada sebuah syair viral nih, sering dinyanyiin di mbah YouTube banyak. Ini masyhur, sangat masyhur ya. Karangan Sayyid Abdullah Al-Haddad, orang Yaman nih, orang Sufi, berisi tentang kelemahan seorang hamba di hadapan Allah. Kita semua lemah di hadapan Allah. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wahtiyari fadu'ai wabtihali syaidun li bitikori. Panjang tuh, intinya aja lu ngambil awalnya. Telah cukuplah bagiku pengetahuan Robku akan permintaan dan usahaku. Usahaku udah cukup. Ikhtiarnya udah penuh, ya, udah cukup tuh separoh. Dan doa permohonanku merupakan bukti kefakiranku, ya. Jadi doa itu berbarengan dengan
ikhtiar. Cari jodoh berbarengan dengan ikhtiar. Berdagang berbarengan dengan ikhtiar. Baru doa. Sama ya? Nah, tuh. Udah ikhtiar tapi nggak ada doa, nggak berkah nanti. Ya, nah, bisa saja seperti datang yang tadi Ikhwan Billy ya kalau nggak salah. Nah, apa misalnya punya kedai, jangan-jangan nggak ada doa di sana. Nah, bisa jadi makan tuh kasih raja itu doa. Ya, nah, gitu. Jadi ilmui. Jadi sudah 100% tuh ikhtiarnya. Nah, dapat berhasil tidak berhasil itu kita penuhi syaratnya. Ya, karena penentuan haknya adalah di Allah. Ya, sampai ya. Itu dulu. Nah, pokoknya saya mesti dapat. Nggak usah ngaji sini. Anu nggak bisa kayak gitu. Pokoknya kalau berobat di sini mesti sembuh. Kalau nggak sembuh awas katanya. Ya, urusan mati nggak ada sangkut pautnya di sini loh. Gitu ya. Jadi ini. Contoh pula terkait doa ya. Tadi syair orang keren udah paham tuh. Ada interaksi antara seorang pembantu dan majikan. Ini ilmunya nih, doa itu gimana? Nanti doanya pendek aja. Ada ngobrol bos dengan majikan. Ketika pembantunya meminta kepada majikan, maka ia akan menunjukkan kelemahannya kepada majikannya nggak? Misalnya dia pegawai kita. Bos ini kamu. Gaji gua. Kata, itu perampok namanya. Gua kocok lu kalau digaji gitu. Kan gitu. Biasanya kita kalau ngomong sama bos, gimana? Lemah-lemah kan? Kan gitu kan? Kalau enggak kita nggak digaji kan? Nah, gitu kan? Ya, ada. Ini kan menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang lemah. Begitu juga kita ada pala. Sekaligus mengakui bahwa yang dimintai adalah seorang majikan yang memiliki kemampuan untuk menggaji. Nah, kalau kita minta ke Allah kan keren tuh. Maha tahu, maha kaya. Nah, tapi kenapa sering tidak apa? Tidak dikabul. Tahu rahasianya? Kenapa? Yang menentukan terbaik dikasih itu waktunya, tempatnya, itu Allah. Manfaatnya itu Allah. Itu kelebihannya. Kalau kita kan hak aja, udah kerja gue gaji. Nggak dipikirin kan gaji itu mau dipakai maksiat nggak dipikirin sama si bos kan? Kalau enggak, ini mesti berkah, harus sampai ke anak istri. Paham ya? Nah, gitu. Bahasanya gitu. Jadi begitu juga ketika berdoa kepada Allah, maka seseorang menunjukkan bahwa dirinya nggak boleh petantang-petenteng, ada adab tinggi. Adab doa itu paling tinggi. Karena itu ibadah ya ada wudhu lah. Setidaknya kalau nggak sempat wudhu istighfar dulu lah. Adabnya tinggi, sholawat dulu lah. Karena kita nggak suci, nebeng. Ya kan? Lah kita mau menghadapi gubernur nih, mau minta proyek. Nyelonong aja ke gubernur. Nggak bisa kecuali ada kolega. Lapor satpam dulu, daftar dulu. Itu ke Nabi. Itu selawat. Itu ilmunya. Paham ya? Nah, yang gampang-gampang dulu nih. Maka seorang menunjukkan bahwa dirinya lemah, mengikuti aturan, mengakui kekuasaan Allah. Jika sudah demikian, maka urusan hati ingin dikabulkan. Urusan hati itu ingin dikabulkan atau tidak, itu urusan sekian. Urusan nanti itu. Tugas kita lengkapi syarat adab doa. Ya. Tugas dikabul tidak dikabul enggak urusan kita tuh. Sampai enggak? Kalau syarat lengkap, ngerti ilmunya, pasti dikabul. Itu mabrur namanya. Hampir sama kan sering haji mabrur. Ya, nanti bahas tuh. Nah. Jangan sekali-kali bermohon antum sedikit aja berpikir gini. Dikabul enggak ya? Enggak dikabul. Nanti bermasalah tuh. Dan tunjukin tuh ilmunya yang sedikit tuh. Acuhin, yang penting kita lakukan dengan syarat secara aturan Islam. Berdoa aja dulu.
Ya, nah gini. Bukti kita seorang hamba itu ialah bahwa kita biasanya hanya meminta kepada Allah, tidak bisa. Kita bisa berjasa kepada Allah enggak. Menggurui mendikte Allah juga nggak bisa, nggak beradab. Ya kan? Pokoknya minta aja yang terbaik menurut aturan. Karena itu dalam berdoa kita tidak sepatutnya menggurui Allah supaya menuruti apa yang kita minta. Itu menggurui Allah. Pokoknya kalau saya nggak dapat sekian untungnya, ya nggak rame kedainya, awas loh, gue bacok loh katanya. Kacau tuh. Ya. Pokoknya doang kalau nggak dapet jual halimatus sadiana nih hidung mancung kok. Dan santet doang katanya. Kurang aja tuh namanya macam itu. Allah marah nggak? Hati-hati ada di hati tuh Allah tahu itu. Paham ya? Nggak bisa memaksa. Karena yang tahu terbaik itu siapa? Allah ya, bukan kita kan? Nah, udah sering didengar kayak gitu dah. Enggak, bohong tuh. Ya. Tidak sepatutnya menggurui Allah, apalagi mendikte Allah. Mendikte Allah itu salah satunya, makanya dong nggak ngajarin nazar. Kalau den berhasil, aden menyumbang 1000 ekor ke masjid. Itu kurang ajar tuh. Enak aja. Kan ngeduluin waktu. Pas udah berhasil, besoknya mati antum. Bisa nyumbang 1000 ekor nggak? Mati kan nggak tahu. Paham? Paham ya? Najar bukan di situ letaknya. Pokoknya urusan doa jangan dipakai najar. Itu mendikte Allah. Itu poin. Allah tahu antum mau ngapain dikasih, tahu itu. Nanti ada hadisnya nih. Pokoknya jangan menggurui, jangan mendikte, udah paham ya? Nah, ini itikad, akidah ya, dalam berdoa. Makanya doa itu harus diilmui bahasanya. Taklim seperti ini kan gak biasa tuh, ya. Dipahami dengan benar karena doa kepada Allah itu ikhwan, akhwat yang andung sayangi, andung ingin kayu dalam Islam ya. Memerlukan ilmu dan adab yang tinggi doa itu, diantaranya number 1. Ada yang tahu? Pertama berdoa kita dikasih apa? Kemarin kajiannya asbab. Akal normal. Dalam berdoa nggak boleh meminta yang mustahil. Marah tuh. Menurut ukuran manusia. Pokoknya ya Allah, saya berdoa minta apa saja kepada Allah akan kuperkenankan. Hati-hati. Maka dia minta apa? Ya Allah, kasih saya anak presiden. Misalnya anak presiden orang Arab. Ngaco nggak Pak? Nggak masuk akal. Ya Allah, jadikan saya malaikat. Masuk akal? Nggak masuk akal tuh. Itu doa yang mustahil. Ya, itu syarat pertama. Ya, seorang muslim tidak boleh meminta hal yang mustahil secara akal. Ini dilarang syariat. Tuh poin. Ya Allah, saya memohon menyayangi andong supaya bisa bedah goib katanya. Kacau itu beda, itu bakat masing-masing, tau nggak? Nggak ada ilmunya tuh, susah tuh. Kalau Allah berkehendak pasti bisa terbang antum. Ya, jadi jangan berdoa meminta yang mustahil. Ya. Betul, Allah bisa merubah yang mustahil menjadi jadi dengan kunnya. Tapi kita nggak boleh meminta itu. Ya, syariat melarang seperti meminta untuk hidup kembali setelah mati supaya bisa dagang lagi. Mati nggak apa-apa, yang penting 3 kali hidup lagi dagang lagi. Sudah itu kalau sudah mati saya jadi malaikat katanya. Masuk akal nggak? Nggak usah ngaji sini nih, ngaco udah itu deh. Yang kedua. Tadi pertama apa tuh? Doa pertama, adab dan caranya. Ini yang gampang aja kalau dibedah secara syariat, panjang nih. Tidak meminta hal yang haram.
Ya Allah, berilah saya ini pas main judi dikasih menang terus, jangan kalah. Kacau tuh. Makanya nggak boleh tuh. Yang haram nggak boleh. Hati-hati. Ya, paham ya? Makanya orang pas nyopet nggak ada baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim nyopet ada nggak? Nggak pernah kedengeran. Terem tuh. Yang kedua, hati-hati. Nih, ya. Pokoknya yang haram nggak boleh. Memohon kepada Allah sesuatu dilarang. Sangat dilarang. Meminta pertolongan untuk melakukan perbuatan dosa atau kemaksiatan, jelas dilarang. Ya. Ketiga, ada yang tahu? Ini yang sering dilanggar. Yang ketiga nih, benar. Jangan ada target. Allah nggak suka target. Yang mentarget itu Allah. Jadi doa itu nggak boleh tergesa-gesa, nggak boleh menentukan target. Tuh sifatnya. Jadi harus ditunjukin nih. Waduh, kepepet nih besok kalau enggak ini terbayar juga, ini dibesar sama orang yang punanya. Kacau tuh. Bener tuh. Jadi pertama apa tuh? Yang dasar aja nih. Doa pertama nggak boleh mustahil. Kedua nggak boleh yang haram. Ketiga jangan mentarget dan tergesa-gesa. Paham? Ya. Paham ya? Ini terkait tergesa-gesa. Target itu tidak boleh tergesa-gesa dalam berdoa. Artinya jangan merasa putus asa. Antum diancam orang, misalnya pakai uang pinjol diancam, maka keblingsatan tuh berdoa tergesa-gesa kan sama Allah tuh. Kalau nggak mati saya, itu putus asa namanya. Nggak boleh itu. Nanti ujungnya kalau nggak dikabul apa? Tidak doa lagi, Pak. Percayalah, kalau putus asa ujungnya nggak mau berdoa. Mana sih istilah dalilnya yang 3 tadi? Bukan kata Andung loh. Kata Allah tuh. Jarang dibahas. Dibaca Iwan Al-Araf ayat 55. Itu dia dasarnya. Quran tuh. Dengan berdoa udah tahu ya sekarang kan? Ya. Bismillah. Berdoalah kepada Tuhan dengan berat hati dan suara yang lemah lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas itu nggak masuk akal. Ya, sudah itu salah satunya kadang-kadang nggak ngerti syariat, yang haram juga minta kepada Allah. Orang kacau tuh. Ya Allah, berilah saya pinjaman di bank ini keluar supaya bunganya banyak. Kacau itu. Ya, ada haramnya kan. Nah, jangan lupa melampaui batas tuh. Ya. Yang kedua dalilnya Al-Baqarah dibuka 186. Wa'iyya
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Atau berdoa itu harus kepada Allah, ya. Nah, kendaraannya sholawat. Yang ketiga apa? Jangan putus asa. Ayat tadi itu jangan putus asa maksudnya. Karena Allah itu dekat. Jadi gini, berhasil nggak ya? Cingkahan nggak orang nih? Ya. Mangicu nggak nih? Kalau itu ada, itu katrat. Allah langsung mengkatratkan tuh. Karena Allah berdasarkan prasangkaan hambanya hadis sahih. Bisa nggak ngilangin itu? Kalau nggak ngerti ilmu nafi isbat, nggak bisa. Ini ribuan nafi isbat, katrat nggak bisa hilang. Katrat itu kun. Paham nggak? Katrat itu nggak khawatir. Masa kita mau bisnis khawatir dulu, itu putus asa. Kalau berhadapan Allah itu apa? Pede. Bukan percaya dengan khawatir orang itu, percaya diri kepada Allah, pede itu. Hilangan tuh, kecilin. Pokoknya pede aja deh kalau kita langsung berdoa ke Allah. Karena Allah itu dekat, duduk gak? Syaratnya apa supaya Allah itu pede kepada Allah, hilang katrat tadi? Jangan mohon yang haram. Dua, jangan tergesa-gesa. Pertama, jangan yang mustahil. Mustahil nggak masuk akal, duit nggak ada, pengen tanah 1000 hektar. Kan repot tuh. Nah itu katrat tuh. Timbul gak ragu kan? Iya enggak, iya enggak. Iya nanti kamu dapatnya broker aja. Aduh gitu. Kamu gaji kok. Nggak mau tahu. Nah itu termasuk mustahil. Jadi kalau mustahil hasilnya juga mustahil. Jujur. Kira-kira gitu kan. Apalagi jangan minta yang haram. Gini, kita berdoa pikiran udah kemana-mana. Kalau dapet untung 100 miliar ini bisa babi nilai kama tuh utaknya tuh. Jangan mengicil jangan dong. Ayo. Jadi kacau. Kita jujur ya kaji gini ya. Itu aja ada maka antum katrat. Kuat katrat tuh. Katrat itu makbul. Halo. Penting nggak berdoa di ilmunya? Cara mengilmunya baca buku, pusing antum. Taklim sebentar aja paham tuh. Ngaji. Pertanyaannya sampai sekarang, udah paham mengasalah doa? Ritualnya gampang bro, ilmunya itu yang susah. Bayarlah. Makasih dong, dalam hati sih. Kok tinggi juga? Berang-berang sih anjing dulu. Dong nggak ingin besok kalau nggak jadi konglomerat awas. Nih menjadi konglomerat tuh harus bener. Ya. Anu nggak ingin ngaji malamat, nggak sanggup antum. Jadi ayat tadi ya, Quran Al-Baqarah nomor berapa tuh? 186 kan? Perhatiin tuh. Tauhid, spiritual, kasih sayang. Kok
kok ke situ ya? Nah ini yang baru dengar pusing nih. Itu mutolaah tuh. Nanti Acendra jelasin. Nah coba yang pertama, Al-Arab. Rukun tata aturan. Penuhi syaratnya. Rendah hati, suaranya lembut. Kan rukunnya gitu. Tertata, 5 tuh. 2 kali lagi. Rendah hati, lembut. Ujungnya disukai Allah. Perhatiin tuh. Udrabakum tad'aru awaku kuyuatan innahu la yuhibul mutadin. Hub. Allah suka itu, mencintai itu. Itu kalau di mutalaah ya. Itu konsep tasawuf. Kita turunin dulu yang terlalu tinggi tadi. Pertama pede ya. Artinya kalau merasa muslim, yakin pada pilihan Allah, bukan yakin apa kehendak diri. Itu pede bener. Ayo, contohnya Iwan salah nggak? Pede pilihan kalau ndak itu ndak mau doang. Pokoknya itu sih. Lah ada muka cuki sih lah. Mau pede jo hati, pede ke Allah lah. Ya. Hari itu mungkin awak manggarutu dapat itu. Barubah ndak orang tuh. Nah hidung pesek bisa jadi mancung kalau di Allah merubah lah. Kok susah banget hidup kok. Kira-kira itu ya. Kok menilai kini dari awal. Padahal perubahan itu memerlukan waktu. Paham ya? Paham ya? Coba kalau suruh pilih orang menilai dari awal nih. Ya. Cocok nggak misalnya Iwan Aris ini hari ini jadi dosen? Penilaian gitu kan? Nanti kan bisa jadi rektor. Syarat udah dikerjain gitu. Bisa nggak cocok kan? Bisa nggak? Kalau Allah berkehendak dia jadi toke gede gimana tuh? Ayo, dengan ilmu tadi. Itu tadi. Jangan menilai kita hati. Nafikan itu. Berat nggak? Nafikan itu. Siapa yang udah belajar ilmu nafi siapa sih? Kita berhadapan dengan Allah loh. Berdoa itu bukan berhadapan dengan pikiran. Dengan Allah itu tajrid. Tidak berhadapan dengan kehendak hati, keinginan manusia. Paham ya? Kalau berdoa ingin makbul, kita berhadapan dengan Allah yang serba tahu. Makanya tajalapa sih lah. Kok tajalapa? Nggak boleh manggarutu. Adabnya harus tinggi. Tarimu. Nan penting aden lakukan. Nggak berhasil. Insya Allah berhasil. Nyanyian dong mah. Nggak. Ayo, betul nggak? Bisa praktekin tuh. Bare nyanyi ya. Bare nggak? Itu nan membuat bare apa? Korin dia lagi makan. Tambah kue lah. Tahu sebab korin? Maroko korin kue tuh. Bikin kue tuh. Kama kaji. Betul Pak. Nah kalau dong bahas tuh. Yo. Bagunjing padusi korin bikin kue tuh. Ajan lagi makan tuh kurangi bagunjing, kurangi doso, korin lama-lama. Ya. Betul, maka katrat kurang. Insya Allah kalau tahu ilmunya, pengabulan segera. Ini kan bukan berarti Allah nggak mengabulkan doa kita, bukan berarti Allah nggak sayang kan? Betul kan? Itu tandanya Allah sayang, nggak dikabulkan. Melainkan Allah memiliki pilihan waktu terbaik. Jadi tidak mendikte Allah bukan berarti tidak boleh meminta secara spesifik. Boleh. Saya mau dapat si Anu, boleh. Saya pengen kerja itu, boleh. Ada hak bebas. Tapi hak penentu bukan kita. Betul? Enggak kita.
Jadi bukan arti kata mendikte itu kita nggak boleh memilih. Boleh milih spesifik antum boleh, tapi yang masuk akal ya. Masa kita memilih orang Asia pengen orang Afghanistan yang hidungnya mancung, udah tingginya beda. Kira-kira gitu kan kacau tuh standarnya kan. Jadi kayak normal gitulah gitu ya. Jadi nggak dilarang yang meminta secara spesifik, tetapi lebih pada menyerahkan segala pilihan, nanti ujungnya Allah yang menentukan. Jadi dalam berdoa, tahu nggak hukumnya? Tidak mempunyai hak berhasil. Betul itu. Tidak mempunyai hak berhasil. Dan tidak mempunyai hak dalam berdoa mengatur. Paham? Mencontohkan kisah. Ya, sebab kalau nggak ada kisah, kan di Quran semua banyak kisah. Kalau dengan kisah langsung kita dapat hikmah. Gini, kisahnya langsung ke contoh yang paling tinggi ya. Nanti kita rendahin. Al-Hikam terkait gaji kemarin. Siapa yang pernah ngaji Al-Hikam? Mungkin tahu karangan atau Ibnu atau Ila Iskandari. Ya, begini. Ini kaitan dengan doanya kuat kali. Seorang hamba yang dekat dengan Allah itu ada dikisahkan di Al-Hikam. Dikisahkan ada seorang namanya Hamal. Hamal ini kuli panggul di pasar. Kuli panggul. Yang biasa mengangkut barang dari suatu pasar dengan mengangkat barang dari kendaraan, menurunkannya dari gerobak, maka ia mendapatkan upah sebagaimana mestinya. Ya, Hamal ini. Ya. Begitu mendapat upah, Hamal ini dapat upah. Upah itu cukup untuk sekali makan. Maka hari itu dia cukup berhenti. Nggak serakah. Yang penting gue dapat upah untuk sekali makan, dia nggak manggul lagi. Nggak memaksakan dirinya. Itu Hamal. Dan ini riwayat benar nih. Kita kalau masih ada waktu, mbak terus kerja. Ya. Sampai tungging balik lupa bini, lupa anak, lupa itu belau kerja terus, yang penting dapat duit, ujungnya hilang. Nah, cukup parui tarisi dia makan, baranti nyukarjo. Itu Hamal. Cukup biaya makan darinya hari itu, maka dia mencukupkan pekerjaannya dan memutuskan pulang. Hari-hari pun berlalu terus berjalan seperti biasanya begitu. Sewaktu-waktu setelah ia menjalani pekerjaan, manggaduh tuh korin, digaduh tuh ke Hamal tuh. Manggaduh tuh inyo, itu diuji. Awaco macam itu kan? Ala standar kerja kok, ya diuji, mengeluh yang dia jalani, sehingga ketika pulang ia ngomong seorang bagumam dan langsung doa tuh si Hamal ini kepada Allah. Ya. Ya Allah, saya ini hamba-Mu. Fokus saya itu hanya ibadah. Tetapi karena saya miskin, maka saya harus disibukkan dengan bekerja. Ya Allah, saya ingin mendapatkan rezeki tanpa harus bekerja. Itu doanya Hamal tuh. Ya Allah, intinya karena dia disibukkan harus bekerja, pengen dapat rezeki, ya ingin mendapatkan rezeki yang lebih, ya. Tapi nggak ingin dengan kerjaan, pokoknya dapat kerja. Itu kan gaya orang Minang. Lalu ada PPT. Kok orang Minang? Ya orang Jawa juga ada ya. Ada ya, banyak ya. Orang Sunda juga ada. Maaf, anu nggak mau cokin orang Minang ya. Orang Minang itu cerdas kan? Kalau di kecerdasan larinya gimana? Karjo sakete piti banyak. Aduh karjonya sakete gitu kan. Ya. Nah, tapi Hamal enggak. Yang penting dapat duit tapi enggak kerja gitu. Dikabul sama Allah tuh, karena bahasanya dari qalbu, dari Manggarutu. Dikabul. Mendapatkan rezeki tanpa harus berat, supaya dapat memanfaatkan waktu, ya nggak bekerja. Niat dia itu benar, supaya nggak kerja, dapat rezeki, dapat memanfaatkan waktu untuk beribadah kepadamu saya. Bagus ya. Nah, singkat cerita, benar Allah kabulkan.
Abah tanya Iwan nan ngaji Ihya Ulumuddin, apa dikabulkannya kira-kira? Ada jemaah awak tuh nan di Baituan. Halo? Allah ngabulkannya unik nih caranya. Bener nggak dikerja dapat rezeki. Nggak pernah diduga sama amal. Suatu saat pengabulan doanya dapat musibah dia. Dituduh mancilok, mencuri. Nah, si amal ini menyebabkan dia di penjara. Jatuh palu, masuk penjara, nggak kerja, dapat makanan. Dikabul tuh. Alah, ayo, Pak. Itu ceritanya saya loh. Baca di Ihya Ulumuddin. Mau? Akan sering nggak disadarin tuh. Di penjara kan nggak karajo, Pak. Diaji makan di negara. Banyak waktu beribadah. Betul gak? Jemaah ada nggak? Ada suruh masuk kandang si Tumbin. Jadi buyanya. Jemaah. Ada di Jakarta di mana gini. Ada tuh. Penjaranya di Medan. Aduh. Aceh lagi, seumur hidupnya suruh berdoa. Ya betul lah. Jadi masuk penjara itu sayang Allah, doanya dikabul. Kalau indah di penjara haram ke haram saya, mungkin kacau. Karibannya kejadian indah itu kan contoh. Ada kitabnya. Mau nggak digituin sama Allah? Nggak kerja, dapat rezeki, mau kan? Mudah-mudahan mau. Ini riwayatnya sahih loh. Tapi dikasih cobaan tadi masuk ke penjara. Setiap hari mendapat makanan amal ini tanpa perlu susah payah, nggak perlu mencari uang untuk makan, nggak perlu kerja. Karena kejadian yang menimpanya itu, ia pun kembali munajat. Munajat dia si amal ini kepada Allah. Nanya, itu namanya manusia. Allah dikabul doa menggarutu jule. Munajat tuh, bertanya kepada Allah, mempertanyakan, kenapa saya di penjara? Raja lainnya nan meminta. Setelah beberapa waktu tinggal di penjara, ia teringat, iyo, baru kananya, mencucur lah ilmu tuh. Aden meminta ke Allah supaya dapat rezeki tanpa bakar aja, yo dikabul ya Allah. Diakui, amal tuh. Lupa bahwa salah satu cara mendapatkan rezeki tanpa bekerja ialah dengan di penjara. Jadi ilmu kalwat itu tuh, ilmu kalwat itu tuh, ilmu masuk tuh. Itu kalau ikhtiarnya banyak haram, maka masuk. Ini nggak perlu dibahas. Maka yang isinya ini bukan manusia dulu. Kalwat itu bagi orang yang ngerti ilmu spiritual diisi dengan jin yang Islam tapi jahil. Maka dikalwatkan. Paham? Kalau jin nggak Islam kacau, nggak bisa dibenerin. Biarin aja berkeliaran. Nah nanti kena bakar, kena kebakar, kena getok kalau jadi ular. Gitu aja. Bukan nggak ada manfaatnya, ada manfaatnya. Kalau ganggu kita gimana? Kacau nggak? Dia dekat juga. Aja dia orang datang kemari, ya wajar. Kalau yang datang itu kapal rusak, wajar. Karena jin juga kapal rusak masuk juga kemari. Nah masuk apa? Tuh. Makanan di belakang tuh, nah ini masukan ke apa kok? Ke tape kalwat. Tuh. Kira-kira itu. Ndung nak dalam kaji kopi siang belum. Jadi jelas contoh amal tadi. Ya. Ada contoh di kita zaman sekarang? Ada? Ada ya. Tapi berterima kasih kepada Allah ya. Berterima kasih kepada kandang si Tumbin kan? Iya kan? Tapi ujungnya menggaruk tujuh. Tapi nya sadari akhirnya amal ini dia pernah meminta bekerja, tanpa bekerja dapat rezeki. Begitu Allah mengabulkannya. Ya.
Ini sering kita tidak sadari dalam kehidupan sekarang. Kalau di penjara berkalwat, ya, sibuk nggak memikirkan dunia ujungnya? Enggak kan? Betul? Enggak kan? Apa kerjanya? Enggak bakal. Begitu Allah, unik. Nah, sejak saat itu hamba yang dekat dengan Allah tadi menjadi lebih berhati-hati ketika berdoa. Hati-hati ketika antum berdoa. Ilmui tanpa kita sadari pemakbulan kita itu dengan cara musibah. Aceh beres dengan cara apa? Musibah. Banyak sekali tidak menyadari itu. Maka diilmui. Seneng aja itu dikasih makbul istidrat, jangan-jangan dulu. Hati-hati. Hati-hati dalam berdoa. Khayalan manusia itu memang terkadang repot kalau dituruti. Itu kata Nabi. Repot nggak? Makanya sering tidak dikabulkan sama Allah. Karena manusia itu khayalannya menjadi masalah. Contoh, ketika ada orang yang berdoa meminta dijadikan kaya supaya dapat merawat ribuan anak yatim, fakir miskin, kalau itu dikabulkan langsung sama Allah, repot antum, kacau, nggak seimbang dunia tuh. Hikmahnya apa? Itu kaji tajrid tuh. Bagus, kan nggak salah. Ya Allah, berilah saya rezeki jadi konglomerat supaya kita bisa mengasih makan 1000 anak yatim. Keseimbangan alamnya? Ayo. Halo, interaksi. Banyak bapak-bapak mati. Hah? Sampai nggak pikiran di situ? Banyak ibu-ibu mati. Antum kaya sendiri. Lah kok gak sampai pikiran ke situ? Itu hukum sunatullah jalan kan? Oke, hati-hati berdoa itu ilmui. Yang gampang-gampang aja dong aja. Khayalan manusia itu berbahaya kalau dituruti langsung sama Allah. Nong kasih tahu ya, banyak sekarang hari ini yang berdoa itu bahaya kalau dikabulkan Allah. Berdasarkan kehendak hati antum. Kalau Allah misalnya jahat ngasih makbul, ya, udah langsung tuh berubah. Bantu talu ayam isi kok dilataan, lah baik kok jalan itu. Kira-kira begitu. Jadi sekarang dipersulit sama Allah itu tanda sayang nggak Allah? Dikabulkan antum untuk memberi makan anak yatim 1000, keseimbangannya banyak yang mati nggak bapak-bapak yang punya anak? Iya kan? Kok logikanya? Makanya bahaya itu. Jadi kalau misalnya ada doa antum, ya begini, ya Allah, kayakan saya supaya dapat merawat ribuan anak yatim dan fakir miskin, doa apa? Kalau doa itu digampangin sama Allah, dikabulkan kepada seseorang, waduh, bahaya nih. Satu sisi niatnya baik, pikiran manusia. Niatnya baik, niat itu keren. Hati-hati kita berdoa. Yang duduk pernah berdoa begitu langsung direm teman-teman. Baik kan niatnya untuk menolong orang banyak. Di sisi lain, Allah harus membunuh ribuan bapak, ibu. Harus menciptakan ribuan orang fakir, miskin. Logika kita menerima? Ini ada di Al-Hikam, bro. Jadi doa yang aman, yang paling keren, baik untuk kita panjatkan, itu apa doanya? Arif, tajrid, asbab harus jalan, ilmui. Itu makanya disandarkan kaji kemarin.
Itu yang disebut warid. Apa namanya? Warid. Sampai yang warid itu tuh. Yang ada sanadnya kalau kita berdoa kepada nyambung ke Rasulullah. Jadi doa harus bersanad kepada Rasulullah. Antum pas antum suruh sekarang berdoa, ada sanad gak? Ada melalui antum. Insya Allah antum bertanggung jawabkan. Sampai itu disebut doa kita warid. Syaratnya tadi, ya, tahu syaratnya tadi? Ayatnya tadi ada tadi kan? Doanya belum? Tunggu dulu. Ya. Kita mungkin tak terhitung meminta kepada Allah. Udah berapa banyak? Ikhwan diri yang baru udah ketemu andong, berapa kali udah minta sama Allah? Bisa dihitung nggak? 1000, 2000, 3000? Udah kebanyakan dong, nggak bisa kehitung, bener kan? Nah, yang lain sama Ikhwan Chandra ribuan. Sampai nangis aja kok. Yang duduk udah ribuan, udah nggak kehitung deh. Agar diberikan rezeki yang berlimpah kaya raya, intinya ke situ aja deh. Kenyataannya menurut ukuran kita berapa persen yang dikabulkan? Kalau menyebut tidak ada yang dikabulkan, dong cikoy yo pisau. Nah cikoy lah. Pas dikabulkan antum nggak sadar. Itu aja kuncinya. Ya. Berarti bohong dong ayat tadi. Al-Baqarah. Nah, cuman kita nggak sadar. Siapa yang nutupin? Itu kembaran antum tuh. Nah, sekarang antum buka nih rahasianya ya. Doa antum tuh dikabul, tapi nggak ada hak penentuan berdasarkan hati. Yang tahu Allah, pengabulannya bisa berubah. Duduk gak? Duduk ya. Dengan sehat, tanpa disadari ya. Dengan selamat, waktu jalan dari Jambi kemari. Nggak tahu tuh. Padahal ada garis celaka tuh. Tapi karena ada doa yang ribuan kali dibakbulin tuh, lancar aja kan. Apa boleh jadi susah, sodako dulu. Ya kayak gitulah. Ya. Nggak terhitung kita berdoa. Diberikan Allah rezeki berlimpah kaya raya, menganggap kita persentasenya sedikit yang dikabul. Ini ada kisah ya. Nah, sahih nih. Ini penting. Ini agak menengah kisahnya. Ya. Dibandingkan kisah yang tadi. Nah. Ada dua sahabat Nabi, ini zaman Nabi. Namanya Anas dan Salabah. Meminta kepada Nabi. Mintanya kepada Nabi supaya jadi didoakan menjadi kaya raya. Nabi masih ada tuh. Sekarang banyak orang, kalau orang Jawa sowan, tau nggak sowan? Mengunjungi datang ke andong, doakan awak kayo rayo, doakan awak selesai kuliah, doakan awak dapet kumloid, doakan awak tahun kini nikah, gitu kan? Nanda ado di andong, doakan ambok supaya capek mati, dia ala banyak dosa, ndak ado itu, ndak ado. Nah, meminta itu ilmu ya, kalau sama makhluk. Beda dengan Nabi. Kita harus ilmu. Kenapa meminta kepada makhluk, termasuk kepada yang duduk, minta berkah kepada ulama, ya, minta doa kepada orang-orang pintar, ilmui. Ini rahasianya. Ya, dong tunjukin ya. Oh nggak nih? Gini. Tadi lu terangkan ada dua sahabat zaman Nabi, Anas dan Salabah. Dua sahabat Nabi yang minta didoakan kaya raya. Karena nasib dua sahabat Nabi itu yang minta didoakan kaya raya memang memprihatinkan.
Nama lengkapnya Anas bin Malik. Sering dengar kan? Sahabat Nabi itu. Yang kedua namanya Salabah bin Hatib. Baik Anas maupun Salabah memiliki permintaan sama. Ingin kaya raya. Ini riwayat sahih. Mereka berdua meminta doa kepada Rasulullah untuk didoakan agar diberikan oleh Allah kekayaan. Namun yang menarik, permintaannya sama. Jawabannya berbeda. Di suatu masa di tengah kegelisahan, perjuangan hidup yang penuh dengan kekurangan, pemuda Anas bin Malik, ia seorang yang penuh semangat tetapi hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Meskipun hidup sederhana, Anas adalah seorang yang penuh perhatian dan sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Anas adalah pelayan Nabi. Anas itu pelayan Nabi. Ya. Selalu setia mendampingi Nabi, melayani beliau dalam setiap kegiatan. Namun Anas mulai cemas akan masa depannya. Mulai berpikir bagaimana nasibnya nanti jika terus hidup dalam kemiskinan, terus ngikutin Nabi. Wajar, normal kan? Suatu hari ketika Rasulullah sedang bersama para sahabat yang 4, Anas merasa sangat tergerak untuk mengungkapkan perasaannya, memberanikan diri, penuh harap, mendekat kepada Nabi, memohon. Apa kata-kata Anas? Nih kata-kata kepada Rasulullah ya. Anas ini, Anas bin Malik. Ya Rasulullah, liduli an yarjukinullah al-mala. Ya Rasulullah, doakan saya agar Allah memberikan saya kekayaan. Karena dia iri nih, sahabatnya kaya-kaya. Saat itu Anas tidak meminta kekayaan yang berlebihan sebenarnya. Ada kearifan. Tetapi ia ingin hidup lebih baik dan lebih berkah. Ia berharap agar kehidupan dunia tidak dapat memberinya lebih banyak kesempatan untuk beramal dan membantu orang lain. Mendengar permohonan Anas, Rasulullah tersenyum. Langsung mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Dengan penuh kasih sayang Rasulullah berdoa. Ini doanya. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima atoitahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak-anaknya. Berkahilah dia apa yang telah engkau berikan kepadanya. Berkahi semua pemberiannya. Maksudnya kepada Anas. Hadis riwayat Bukhari. Doa Rasulullah itu untuk Anas pasti makbul nggak? Nabi nggak mungkin nggak makbul. Bukan doa biasa bro, yang ngucapin Rasulullah. Doa yang penuh berkah pasti. Pada saat itu juga Anas merasa ada perubahan besar dalam hidupnya. Setelah itu harta diberikan oleh Allah melimpah kepada Anas. Semakin berlimpah dan ia tidak hanya menjadi kaya tetapi juga memiliki keturunan yang banyak. Dan yang lebih penting lagi, Allah memberkahi semua yang dimiliki oleh Anas. Kekayaan yang ia miliki tidak membuatnya lupa kepada Allah. Malah semakin kuat memperdekatkan diri dan kebaikan harta yang diperolehnya digunakan untuk kebaikan umat Islam, membantunya lebih banyak beramal, semakin menyempurnakan pengabdiannya kepada Rasulullah dan sangat dekat kepada fakir miskin. Itu Anas. Ingat, yang didoakan oleh Rasulullah itu khusus untuk Anas. Kalau antum pakai ini, ya nggak laku bro. Banyak pula yang salah nih. Pakai doa ini, masih ada yang pakai doa ini. Itu spesifikasi yang ngomong Rasulullah ditujukan kepada Anas. Makanya harus pahami asbabul wurud.
Enggak main petik aja. Paham ya? Nah, apa doanya? Tadi udah disebut. Itu doa terbaik hanya untuk khusus tuh. Nah sekarang mau dipraktekin Iwan. Nggak bisa kan? Jadi doa terbaik dari Nabi diinginkan oleh sahabat lain, akhirnya mendengar. Ini ada sahabat lain, salabah tadi. Jadi masing-masing orang mendoakan itu kepada satu orang, laku masa itu, gitu gak? Karena ngedengar sahabat lain, pengen pula seperti Anas. Salabah namanya. Ini saya riwayat. Salabah datang. Dia sahabat juga. Ia sering merasakan kelaparan, kesulitan dalam hidupnya, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti halnya Anas, Salabah juga merasa gelisah tentang masa depannya dan berharap untuk memiliki kehidupan lebih baik. Ia memperoleh kekayaan agar bisa hidup nyaman, membantu perjuangan Islam. Niatnya bagus. Pada saat kesempatan itu Salabah datang kepada Rasulullah, langsung datang dan meminta didoakan agar Allah memberikan kekayaan dengan penuh harapan. Ia berkata, Salabah ngomong dulu. Tadi Anas ngomong dulu tuh. Salabah ngomong. Apa ngomongnya? Perhatian, perbedaannya nih ya. Hati-hati, ini mesti ditangkap nih. Ya Rasulullah, ad'uli an yarzuqani malanan katiranan hatta atamakana min musa'adatil muslimina aqtara wa afalal khairati bisulatin aqbara. Artinya, ya Rasulullah, doakan saya agar saya diberikan kekayaan yang banyak, sehingga saya bisa lebih banyak membantu umat Islam dan lebih mudah dalam beramal. Apa jawaban Rasulullah? Berbeda dengan Anas. Terkejut Salabah ini. Bukan didoakan, diberi nasihat. Hadis ini sahih. Salabah diberi nasihat. Penuh kebijakan dan berkata gini, kulilun tu'adi sukrahu khairun min katiran latatikuhu. Sedikit yang engkau mampu bersyukur lebih baik daripada banyak yang engkau minta. Engkau tidak mampu mensyukurinya kalau banyak. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya apa? Rasulullah sudah bisa membaca. Anas dengan banyak masih bisa bersyukur. Salabah dengan banyak bikin kacau hidupnya. Kenapa Rasulullah tahu? Berarti dikasih tahu Allah. Paham nggak? Nah orang-orang yang peka itu ada yang memahami itu sampai itu berkah. Rasulullah artinya kan tidak memenuhi permintaan Salabah, justru menasihati. Alih-alih mendoakan agar kaya yang diinginkan Salabah, malah Nabi memberikan sebuah nasihat. Akhirnya gimana? Niat Salabah itu baik karena dia belum siap menerima kekayaan yang banyak dan tidak akan siap pas banyak menjadi bersyukur. Itu aja, tahu itu Nabi. Makanya pas banyak beda dengan Anas. Pas banyak di Salabah ujiannya makin banyak. Lupa diri. Itu dipahami oleh Nabi. Dan bisa jadi harta tersebut membuat Salabah lupa diri, menjauh dari Allah. Secara manusia Salabah kecewa. Wajar. Kecewa. Nah. Tanya di sini ada Iwan yang kecewa nggak dengan metode Andung? Banyak. Karena nggak ada ilmunya. Kecewa deh.
Iko dapet rezeki nan lain mudah dapet bini ada ndak jo diputa-puta baka kok mengalu indah do ndak itu do maksudnya itu do. Kamu kaji. Ini bahasanya ya. Apa yang tidak diketahui adalah bahwa keputusan Rasulullah itu adalah justru bentuk kasih sayang kebijaksanaan Rasulullah karena mengetahui, paham? Apalagi Allah. Nyambung ya dengan ilmu doa ya. Kekayaan itu bro, lu ngingetin ya, jangan diminta. Bukan segalanya dalam hidup. Yang penting adalah kemampuan untuk bersyukur dan bisa mengelola kalau dikasih amanah kaya. Itu. Sampai. Kaya itu kan nggak materi aja. Bisa mengelola amanah, mengelola harta, mengelola kalau bininya ampe, bisa. Jangan hari ini nyebut bisanya. Allah udah tahu duluan kalau 4 itu pasti kacau dunia Nah gitu, gimana ini? Tak baca dia andong lah, cie saja lah kacau, apalagi 2, 3, adil, odol namanya tuh, sikat gigi. Paham ya? Kira-kira apa itu? Banyak maaf, andong tidak menyampaikan supaya paham ilmu, dipermudah ya. Kok indah dia gagah orang luar negari nanda tentu juntrungnya nyupili jauh-jauh pai padusi pula nam kai situ anda enggak kesal dulunya kenapa andong ngece itu ekstrim supaya berubah itu nan kadang kalah bingung pula andong bakatul lemah lembut kalau ndak ju berubah andong tak baca akan celako beko kamu konyu. Bukan andong pintar, dia andong membaca sejarah. Paham ya? Gitu. Jadi kalau pengen aman dengerin dulu gitu. Karena itu kajilah. Ilmuilah cara kita bermohon kepada Allah itu gimana. Salabah, Anas ada contohnya. Tidak didapat di Salabah itu bentuk kasih sayang, kebijaksanaan, ilmu arif oleh Nabi. Kekayaan bukan segalanya dalam hidup. Yang penting kemampuan untuk mensyukuri dan mengelolanya. Apa yang diberikan oleh Allah inilah 2 kisah yang berbeda. Namun keduanya memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ya. Mengapa 2 sahabat ini mendapatkan jawaban berbeda? Walaupun keduanya meminta doa yang sama, yaitu doa untuk kekayaan. Kan sama. Rasulullah tahu Anas akan mampu dikasih kekayaan, Salabah tidak akan mampu dikasih kekayaan. Harta yang dimiliki oleh Anas tidak akan menjadikannya lalai dari kewajiban agama. Sebaliknya Salabah meminta doa kaya, Rasulullah mengetahui bahwa dia belum siap, itu kearifan Nabi. Belum siap diberikan kekayaan. Jawaban Nabi begitu. Jadi arti kita kalau kita belum dimakbulkan, belum siap menerimanya. Makanya ada konsep di Islam sabar. Sabar ada batasnya dong. Ciku kalau menyebut sabar ada batasnya dulu. Sabar tuh diilmui gitu. Ya. Paham ya? Nah. Ada pertanyaan satu nih? Enggak ya? Nah, lanjut. Ketika seseorang diberi kekayaan yang melimpah, ujian untuk bersyukur menjadi semakin besar. Poin. Kamu cima? Nung kasih 1 miliar seorang, syukur tuh hilang. Percaya enggak? Ada kejadian tuh. Hari ini ada kejadian itu. Gitu ya. Enggak percaya. Andung perlu bukti ada itu.
Syukur itu kan realisasinya diminta sama Allah. Kan ada sodako, hak perjanjian, ada itu. Itu disebut nazar. Jadi nazar itu dulu, pas dia diberi, dia harus bisa bersyukur, aplikasikan ini yang mesti dilakukan. Duduk, itu dia. Kok nggak seimbang seolah-olah kurang. Tentunya otonya letigo, habislah hak kurang tuh. Ada gitu tuh. Bukan anda nggak tahu dong tuh. Kok dicupak sih tuh jo hak orang lain, ya kan? Itu bahayanya. Nah, hati-hati, makanya ilmui. Anda nggak ninyo di dapet jatah itu ndak tuh. Mas Haji kini banyak yang dapat syukur. Mas Haji bakal bisa bersyukurnya kan benda dong. Iyo, orangnya, nama ngelolanya. Buktinya bah menterengnya. Mamer keramik yang udah tamu mentereng. Sabalanya nak makan, dah gila tuh. Orang kacau di dunia tuh. Oh, parah. Ujian bersyukur itu seimbang makin tinggi. Ujian kekayaan tidak hanya datang dalam bentuk harta yang banyak, tapi juga dalam bentuk kemampuan kita mengelolanya. Itu ujian tuh. Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa sedikit harta yang kita miliki, jika kita kelola dengan baik, kita syukuri, nambah pelan-pelan itu asik bro. Proses itu asik bro. Contoh, antum asik ya, asiknya apa? Sabalom babuko atau sudah babuko? Tanya. Kalau puasa, Pak Tanyo, deh sajam le, unde 5 menit le, deh lo kumpul tuh, olah pisang hantu balau kan, unde, pas babuko baru minum sekali, hilang tuh, jadi kok udah lama Proses yang sebenarnya asik itu. Jadi kalau proses antum itu merembet pelan-pelan itu asik, sangat mengasihkan. Banyak syukur. Awet, rajet, babi ini cakap. Itu asik tuh kalau diandang. Ini tambah ilmu tuh, tambah ngisi tuh. Nikmati saja, jangan buat terkejut. Kalau kita ridho, nanti selesai tuh puncaknya. Ujungnya kenikmatan setelah timbul api. Daging nggak digagi api lama dimakan. Cakak dulu. Ya. Pas nyolalo endeh nyaman dan sudah cakak. Logika lah. Kok on. Benar nak kaji kok? Yang tanya toh. Logikanya dah. Ini bertanya aja Iwan Aris. Pas selesai S2. Alah kan? Nikmati itu walaupun cara saya S2 prosesnya. Nikmati S2 ala batin itu habis itu. Nikmati cari kerjanya le. Kan itu ide. Iwan jangan galak dia tuh. Pas ala dapet bini ala berhenti itu nikmatnya tuh. Nikmat lain le masuk. Betul kan? Itulah kira-kira. Syukur dalam proses. Insya Allah maka aku tambah. Itu kan ajaran Islam. Jadi udah jelas ya. Rasulullah juga pernah mengingatkan kita tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Ya, mau? Jangan. Dunia itu bukan tujuan hidup. Itu udah ritual tinggi tuh. Dunia ini sementara. Rasulullah di Quran juga ada tuh. Kekayaan yang kita miliki tidak akan dibawa mati, enggak. Ya, apa kita mati nanti? Bini, dipabinian orang lain. Wah mati kok. Batu akik saya di parabuyan di orang lain. Kita kok. Mana nak? Sementara Pak. Boleh kayo, bukan punya kita, mumpang lalu. Tapi gua mati tidak loh. Kalau akidah lain ya terserah lah. Ikut ya kong lucu. Masuk tuh masuk antum ada raja orang.
Ngebulung-bulung kuburan Cino Kerkop tuh. Betul nggak? Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan bahwa dunia harus dijadikan sarana untuk amal. Sampili ju. Ala baun tanah amam bali oprot leh. Oto di tumpuk. Kacau. Ala baun tanah. Udah gila tuh. Kalau ada rezeki ya gil lain. Sedekah itu kan enggak perlu anak yatim. Jadi apa? Tetangga awak. Dun sana awak. Enggak anak yatim dulu kan? Dun sana awak dulu, bukan KKN itu perintah agama. Awak bisa sedekah. Tapi orang gaya awak dibuat menangi enggak makan Bayo, Pak. Itu sebabnya tidak jarang doa kita tentang kekayaan terasa seperti tidak mendapatkan jawaban karena kita sering tidak menyadari. Jangan khawatir kalau doa kita tidak menerima jawaban. Jangan khawatir. Allah mendengarkan setiap doa kita. Itu firman. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita, itu bahasanya. Bukan kita yang mengetahui yang terbaik. Dalam kasus Syalabah, meskipun ia meminta doa untuk mendapatkan kekayaan, Rasulullah tidak mengabulkan, ya, bukan Allah tidak mengabulkan melalui Rasulullah permintaannya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah mengetahui bahwa kekayaan yang melimpah belum tentu baik bagi Syalabah. Bisa jadi kekayaan tersebut akan menjauhkan diri dari jalan Allah, malah menjadikan dirinya lalai dalam ibadah. Jika doa kita untuk kekayaan tidak kunjung dikabulkan, kita udah tahu ilmunya. Paham ya? Setiap ujian yang kita terima adalah cara Allah untuk menguji keteguhan iman kita. Ujian kekayaan atau bahkan ketidakmampuan mendapatkan kekayaan bisa jadi adalah ujian untuk melihat sejauh mana kita bisa mempraktekkan sabar, tetap tawakal. Jika doa kita tidak dikabulkan, bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk lebih fokus pada kehidupan akhirat. Naikkan kehidupan akhirat kalau belum terkabul. Itu dipaksa sama Allah. Menghindari godaan dunia bisa menjauhkan dari jalan Allah. Nah, dunia ini hanya sementara, bro. Dan kekayaan dunia hanyalah sarana untuk beramal. Namun demikian kita tetap dianjurkan untuk berusaha ikhtiar bekerja semaksimal mungkin. Kita juga diajarkan lebih bijaksana, lebih arif dalam mengelola harta yang kita miliki. Mungkin Allah tidak memberikan kita kekayaan berlimpah, tetapi apa yang telah diberikan Allah bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sedikit harta yang kita kelola dengan baik, penuh syukur, jauh lebih baik daripada banyak harta menjadikan kita tidak bisa bersyukur. Mudah-mudahan hikmah ini menjadi contoh pelajaran untuk kita. Kita sambung ke part 2.